Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini bertemu kembali untuk di bab berikutnya. Jadi spesifik untuk belajar hari ini adalah tentang bab sistem ekskresi. Mungkin sudah pernah dengar ya, SMP-nya dulu belajar juga tentang sistem ekskresi. Jadi pengeluaran, sistem ekskresi itu pengeluaran. Kemudian apa sih definisi dari sistem ekskresi itu? Jadi kita lihat di sini, karena dia sistem ya, kalau sistem itu satu kesatuan, jadi dia terdiri dari beberapa organ. Sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme ya dan racun dari dalam tubuh. Jadi di tubuh kita itu setelah terjadi metabolisme, apapun itu bentuknya, harus ada zat-zat racun atau zat-zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Apa yang terjadi jika tidak dikeluarkan? Pastinya zat sisa, metabolisme dan racun itu akan meracuni bagian dalam tubuh kita, ya. Jadi maka dari itu inilah fungsi dari alat-alat ekskresi. Ada beberapa macam alat ekskresi yang akan kita pelajari ya untuk di bab sistem ekskresi. Di sini ada alat ekskresi ginjal, kemudian ada kulit, kemudian ada alat ekskresi hati dan paru-paru. Spesifikasi dari fungsi masing-masing organ ekskresi itu akan kita pelajari nanti di Google Classroom-nya karena banyak sekali jabaran-jabarannya, penjelasan-penjelasannya dari setiap organ. Di sini Ibu lebih fokus untuk menjelaskan menggunakan model ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan organ ginjal dan organ kulit itu menggunakan model supaya kalian bisa lebih jelas melihat. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa lihat di gambar ya. Di modul yang Ibu berikan di classroom-nya nanti ada penjelasan berupa gambar. Di sini kita akan melihat strukturnya dulu dari organ ekskresi ginjal dan kulit. Kita akan lihat di sini ada model ya. Ini adalah model dari organ ekskresi ginjal. Jadi bisa dilihat kalau dari penampakannya. Nih, seperti ini. Ini ginjal dengan perbesaran ya, ginjal aslinya tidak seperti ini. Jadi ginjal kita itu ada di kanan dan kiri ya. Jadi ada dua, setiap manusia itu mempunyai dua organ ginjal dan dua-duanya itu berfungsi. Jadi kalau salah satunya kemudian rusak atau tidak berfungsi, pastinya akan mempengaruhi proses metabolisme di dalam tubuh ya. Itu akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi kita fokus untuk ke bagian strukturnya ya. Jadi ini di bagian penampakan luar ginjal seperti ini. Bentuknya tuh seperti kacang merah. Ini bentuknya ya. Kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, di bagian dalam kita akan fokus dari bagian paling luar ya. Jadi ada yang namanya penutup. Ini kapsul. Bagian lapisan. Ini bagian lapisan yang warna hitam ya. Di sini warnanya hitam ya. Kita buat di modelnya ini. Ini adalah kapsulnya. Kemudian ada bagian atas. Ini namanya kelenjar adrenal. Lanjut kita ke lapisan dalam. Di sini ada lapisan yang paling ini ada di bagian dalam ya, cuma dia di lapisan paling luar. Ini namanya korteks. Agak di bagian dalam lagi, ini ada yang namanya medula. Ini bagian medula. Lapisan kedua. Yang berikutnya ada rongga. Ini adalah rongga ginjal, namanya itu pelvis renalis. Ada rongga ginjal, ya. Kemudian ada dua pembuluh darah, vena arteri. Kemudian di sini ada ureter. Jadi darah yang urin ya. Jadi zat cairan, air, urin itu dikeluarkan oleh ginjal itu melalui prosesnya itu dari pembuluh darah dia akan disaring di korteks kemudian ke medula berkumpul di ruang ginjal penuh di sini. Ketika sudah penuh di pelvis renalis urin ya itu akan dialirkan sedikit demi sedikit menuju ureter. Ini ureter namanya. Kemudian ureter akan menghubungkan ke kantung kemih. Ada kantung kemih, ya. Setelah ureter itu kantung kemih atau vesika urinaria. Jadi setelah ditampung di vesika urinaria, itu akan memberikan rangsang. Kalau kantung kemihnya sudah penuh, akan memberikan rangsang ingin buang air kecil. Nah itu nanti urinnya akan dikeluarkan melalui uretra, ya. Bagian paling akhir itu uretra.
Ini bagian dari ginjal. Selanjutnya kita akan lihat bagian dari kulit ya. Di sini ada alat ekskresi kulit. Nah, sama. Kulit manusia itu tipis sekali ya. Jadi kulit manusia itu tipis sekali. Ini berdasarkan ini ya. Jadi ditebalkan ini berdasarkan ini supaya kita bisa lebih mudah mengamatinya di sini ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Kalau kulit itu ada 3 lapisan, ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis ya di bagian bawah. Bagian epidermis itu yang tampak dilihat. Jadi kulit kita ya di bagian luarnya ini, nah itulah yang tampak dilihat namanya epidermis ya, yang bagian bisa mengelupas. Ini nanti ada bagian-bagiannya lagi, ada lapisan-lapisannya lagi, kita akan belajar di classroom-nya. Ya, ini ada bagian rambut, bagian epidermis. Selanjutnya kita masuk ke bagian dermis. Jadi setelah epidermis, kita lanjut ke bagian dermisnya. Nah, di dalam dermis ini yang banyak sekali bagian-bagiannya ya. Di sini ada ini ada saluran untuk rambut ya. Di sini ada kelenjarnya, kemudian ada otot. Ya, ini ada otot-otot. Jadi di kulit itu ada otot-ototnya. Ini otot-otot ya. Kemudian serabut saraf. Di kulit juga itu ada serabut saraf. Ini adalah bagian serabut saraf. Ya, kemudian nih, yang ini juga serabut saraf. Jadi ada beberapa macam serabut saraf. Nanti kita akan bahas macam-macamnya. Banyak, ada berapa macam. Kemudian fungsinya juga. Kemudian di lapisan paling bawah nih. Ini adalah jaringan lemak. Jadi ini adalah jaringan lemak kulit ya, jadi menumpuknya di bagian bawah. Kalau fungsinya kita sudah tahu ya, kulit itu berfungsi untuk mengeluarkan air ya, air keringat ya. Nama zatnya itu macam-macam, nanti ada urea juga ya, ada minyak juga ya. Tapi intinya dia mengeluarkan cairan ya. Oke, 2 model dulu yang Ibu jelaskan. Next kita akan lebih fokus ke bagian-bagian organ ekskresi yang lain. Kalau ada ya pertanyaan nanti juga bisa ditanyakan di Google Classroom-nya. Cukup dulu untuk materi hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.